Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan atas limpahan nikmatnya sehingga kita dapat dikumpulkan di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun, walaupun harus kita lakukan secara online karena kondisi kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Diri yang berbahagia, tujuan dari kampanye dialogis serta debat satu ini yaitu adalah untuk menyampaikan tentang visi misi serta grand design dari para pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FEB UNS, yang mana nanti visi misi tersebut nanti bisa mungkin digunakan untuk keperjalanan kepemimpinan ketika paslon nanti terpilih menjadi ketua BEM dan wakil ketua BEM FEB 2020. Selanjutnya, semoga acara kampanye serta debat satu ini mampu berjalan dengan lancar tanpa ada kendala satu apapun. Mungkin lanjut, semoga kita juga bisa mengajak dari teman-teman mahasiswa FEB lainnya untuk bersama-sama ikut memeriahkan event besar fakultas ini, yaitu Pemilu Raya. Mungkin dari saya cukup sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fatan yang telah memberikan sambutan. Memasuki acara inti kampanye dialogis dan debat 1, acara akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Saudara Putri Asari, dipersilakan. Terima kasih MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Dema yang mewakili, yang saya hormati Ketua BEM FEB UNS Saudara Abdullah Al-Haddad, yang saya hormati Ketua Panitia Pemila 2020 Saudara Muhammad Fatan Aslam Izari, yang saya hormati para FEB UNS, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Putri Asari Syalsabila sebagai moderator kampanye dan debat satu pada sore hari ini. Langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian visi misi dan grand design pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FEB UNS. Ketua paslon menyampaikan visi misi dan grand design-nya dengan maksimal waktu 15 menit. Yang pertama kepada paslon nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya adalah Faris Ahmad Barudin. Saya dari manajemen 2018 dan partner saya kami selama sini kami ada misi dari kami. Mau kemanakah BEM FEB itu tahun kedepannya? Mungkin bisa di next.
Ini adalah visi berdedikasi membangun FEB yang kolaboratif, prestatif, dan progresif. Di sini kami ada empat kata yang mana ini akan menjadi kata-kata utama ke depannya itu. Next, yang pertama adalah berdedikasi. Berdedikasi adalah perjuangan dan pengabdian kami dalam FEB UNS sepenuh hati. Itu demi tercapainya tujuan mulia dan cita-cita FEB UNS. Yang kedua ada kolaboratif. Ini adalah untuk menjaga keharmonisan lingkungan FEB, maka diperlukan kolaborasi yang baik antara civitas akademik yang satu dengan yang lainnya. Artinya semua dari elemen masyarakat FEB UNS ini bersatu padu untuk membangun FEB yang lebih baik. Terus yang kedua adalah prestatif. Yang ketiga, melihat kondisi prestatif di FEB yang terbilang kurang, maka dibutuhkan adanya perbaikan yang menunjang meningkatnya prestasi di FEB UNS. Poin prestasi ini menjadi poin penting bagi kami. Ini adalah bentuk dari kepedulian kami terhadap prestasi dari mahasiswa FEB UNS itu sendiri. Terus yang terakhir adalah poin progresif. Harapannya dari poin progresif ini adalah setiap keberjalanan FEB UNS, setiap programnya, setiap kegiatan itu selalu ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Next. Ini misi kita bersama. Ada 4 poin, ada 4 misi yang kita bawa. Mungkin bisa kita juluki dengan The Fantastic Four. Yang pertama, next. Yang pertama adalah menciptakan kolaborasi mahasiswa yang harmonis. Keberjalanan sebuah organisasi atau suatu kelompok itu tentunya membutuhkan keharmonisan, karena harmonis ini nantinya akan mendukung terciptanya kinerja yang efektif dan efisien. Untuk mencapai keharmonisan ini, maka dibutuhkan kolaborasi yang baik antara civitas akademik yang ada di FEB UNS. Maka dari kami memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kolaborasi ini nanti akan terbagi menjadi 2. Adalah kolaborasi dari internal BEM FEB itu sendiri, dan yang kedua adalah kolaborasi dari eksternal FEB. Kolaborasi internal FEB ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kami akan membangun internal BEM FEB itu harmonis. Kita membangun suasana kekeluargaan. Kita bangun chemistry antara kementerian yang satu, kementerian yang lain, badan yang satu dengan badan yang lain, individu yang satu dengan individu yang lainnya. Itu. Terus yang kedua adalah membangun kapasitas intelektual dari internal BEM FEB itu sendiri melalui kaderisasi bertingkat, sistem kaderisasi bertingkat. Setelah itu ada juga evaluasi. Evaluasi ini nantinya adalah pertama evaluasi internal BEM FEB secara berkala dari waktu ke waktu, sehingga kita tahu dari internal BEM FEB itu apa sih yang kurang, apa sih yang perlu diperbaiki. Ini dari kacamata individu internal. Memasuki kolaborasi yang kedua adalah kolaborasi eksternal. Kolaborasi eksternal ini pada poin pertama kita titik utamanya adalah pada kaderisasi juga. Kenapa? Karena kita lihat pada kondisi saat adalah kondisi pandemi itu menurunkan minat bagi mahasiswa terutama S1 untuk berorganisasi. Masalah yang kedua adalah kita telah terpisah dengan kawan-kawan D3 yang mana D3 udah pindah ke SV gitu. 2 permasalahan cukup berdampak pada keorganisasian di FEB itu sendiri. Gitu. Ada yang mungkin kaderisasinya terhambat karena masalah-masalah ini. Maka BEM FEB hadir untuk memperbaiki kaderisasi ini. Terus yang kedua, selain dari poin kaderisasi, kolaborasi yang kami lakukan adalah kolaborasi sosial. Kolaborasi sosial ini adalah seperti tangga bencana, seperti bakti sosial. Kita melibatkan civitas yang ada di FEB itu sendiri. Jadi kita bekerja sama. Yang ketiga, di kolaborasi eksternal ini, kita juga menjaga komunikasi yang baik, menjaga komunikasi antara orang yang satu dengan orang yang lain, mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain, agar nantinya keharmonisan antara BEM FEB dengan orang yang lain itu tercipta dengan baik. Dan di poin yang keempat, untuk
kolaborasi eksternalnya adalah juga ada evaluasi. Jadi kita tetap ada evaluasi dari setiap kegiatan kan biasanya kalau dalam suatu program. Nah, evaluasi ini juga dilakukan secara berkala. Bisa dengan ya 3 minggu sekali, 1 bulan sekali. Dan ini dari kacamata eksternal BEM FEB. Bagaimana keberjalanan BEM FEB itu dipandang dari eksternal FEB UNS, dari ormawa yang lain, dari mahasiswa yang lain. Kita perlu tahu bagaimana teman-teman itu memandang kita, sehingga kita tahu perubahan apa yang harus kita lakukan dari waktu ke waktu gitu. Poin progresif ini tercipta dari evaluasi ini, dari evaluasi dari waktu ke waktu. Jadi misalkan kita membuatnya 1 bulan sekali ada evaluasi, maka kita tahu apa yang harus kita benahi dari FEB itu sendiri, baik dari kacamata internal maupun eksternal. Itu. Next. Misi yang kami bawa di poin kedua yaitu mewujudkan advokasi mahasiswa informatif dan solutif. Dalam hal ini, pengawalan terhadap pelayanan mahasiswa merupakan suatu hal yang wajib untuk diwujudkan. Maka, fungsi BEM FEB UNS dalam mengadvokasi mahasiswa dalam pemberian serta pengawalan informasi demi terwujudnya suatu advokasi yang informatif, serta menjadi advokasi yang solutif. Maka BEM FEB UNS memiliki fungsi yang dengan memahami suatu permasalahan agar tiap-tiap kebijakan atau solusi yang diciptakan itu tepat dan adanya pengawalan kebijakan terhadap tiap-tiap kebijakan yang telah dilahirkan. Dengan ini, maka akan terwujudnya suatu sistem advokasi yang solutif dan informatif. Next. Pada poin yang ketiga ini adalah mewujudkan FEB yang unggul dan berprestatif. Mahasiswa ini merupakan jenjang pendidikan yang paling tinggi ya di Indonesia ini. Tentunya kapasitas intelektualnya itu di atas yang lainnya itu. Nah, kapasitas intelektual yang baik ini nantinya yang akan menunjang adanya sebuah prestasi. Nah, terutama di FEB UNS itu sendiri. Yang ketika kita melihat dari web Mawa, Simpat Mawa, itu ada terbilang prestasi dari FEB UNS itu masih kurang gitu. Maka dari sini kita perlu perbaikan, kita perlu berkolaborasi, duduk bersama ormas satu dan lain, menyelesaikan masalah ini. Apa sih yang kurang, apa sih yang dibutuhkan FEB ini untuk menunjang prestasi itu. Nah, dari kami ini ada beberapa langkah yang kami canangkan. Yang pertama adalah kita akan mendata minat bakat dari teman-teman mahasiswa. Kita petakan tuh data tersebut tuh kita petakan minat bakatnya itu seperti apa, baik akademik maupun non akademik. Karena kita lihat bahwa FEB UNS itu secara prestasi itu lebih banyak non akademik ya tentunya. Maka juga perlu adanya penanganan tersendiri terhadap hal tersebut. Gitu. Setelah kita mendapatkan pemetaan tersebut, maka kita fasilitasi antara adanya perlombaan, adanya mahasiswa berprestasi ini yang telah kita petakan, dan memfasilitasi dengan adanya dosen. Kita kolaborasikan 3 hal ini. Gitu. Kita cari lomba yang seperti apa, atau ada lomba yang masuk, maka kita mencari tuh dari minat bakat yang telah kita petakan, mana yang cocok terhadap lomba tersebut. Apabila dibutuhkan adanya dosen pembimbing, maka kita pun memfasilitasinya. Yang berikutnya adalah tentunya kita tidak melupakan poin apresiasi terhadap mahasiswa yang berprestasi. Dari FEB UNS sendiri tentunya apresiasi ini adalah dalam bentuk penghargaan, penghormatan dengan mempublikasikan dirinya terhadap masyarakat FEB atas prestasi yang telah dilakukan. Selain itu, salah satu yang keluar adalah terkadang ada prestasi dari udah, oke. Terkadang ada masalah di mana prestasi dari mahasiswa FEB UNS itu ada, cuman
tidak tersampaikan ke pihak dekanat gitu. Poinnya itu tidak tersampaikan, laporannya tentang prestasi tidak tersampaikan, sehingga poinnya itu tidak masuk ke FEB. Ini ada masalah seperti itu ada. Maka dari itu BEM FEB harus lebih jeli nantinya, harus lebih jeli. Kami harus lebih jeli untuk mendata mahasiswa-mahasiswa berprestasi ini, sehingga poin dari prestasi itu bisa sehingga berguna untuk FEB UNS. Poin keempat, yaitu misi bagian dari misi kita yang terakhir, yaitu menanamkan akar nilai ekonomi kerakyatan sebagai orientasi pergerakan. Misi kami yaitu menanamkan akar nilai ekonomi kerakyatan sebagai orientasi pergerakan. Mewujudkan nilai ekonomi kerakyatan merupakan guna mendukung implementasi nilai ekonomi kerakyatan yang selama ini telah menjadi alat gerak BEM FEB UNS dengan membangun dan mengawal isu-isu di kampus, daerah, dan nasional, terutama ditinjau dari sektor perekonomian. Tujuan kami untuk apa? Tujuan kami untuk melahirkan suatu agen-agen yang peka dan berintelektual berdasarkan data-data yang konkret. Data-data yang konkret ini didasarkan dari mana? Yaitu didasarkan dari survei-survei, dari alur-alur isu yang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya akan dibuat apa? Akan dibuatkan sebuah kajian yang akan melahirkan hasil-hasil pergerakan ya, berdasarkan data-data yang konkret. Sekian dari kami, paslon nomor 1. Hashtag orang hiji, ora setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paslon 1 atas penyampaiannya. Selanjutnya kepada paslon urut nomor 2. Ya. Waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada panitia atas waktunya. Saya akan menyampaikan sedikit panjang. Buat apa di papa? Diminum bersama mama. Terimalah salam dari kami berdua. Salam semangat yang membara. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari paslon nomor urut 2, Raka dan Raja. Nah, bagi yang belum tahu, ini adalah saya, Rata dari Akuntansi 2018, dan wakil saya, Raden Novendra dari Ekonomi Pembangunan 2019. Nah, sebelum kita masuk kepada visi dan misi, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang menyebabkan kita tergerak sampai sejauh ini, apa yang akan kita perbaiki, dan apa kesan-kesan yang ada di dalam diri kita dan juga teman-teman kita. Yang pertama, dibutuhkan wadah untuk mengembangkan diri dengan profesional, di mana kehidupan mahasiswa, terutama fakultas kita, perlu diadanya peningkatan dari segi profesionalitas. Kemudian dengan perkembangan zaman yang sangat cepat dan juga prediksi-prediksi depan yang mungkin tidak mudah lagi untuk diprediksi atau ditebak, bahkan kondisi seperti ini, kondisi pandemi, itu tidak bisa membuat kita untuk diam duduk saja. Kita harus berkreasi, mudah beradaptasi, mudah untuk menyesuaikan, karena
generasi yang mudah beradaptasi inilah generasi yang akan bertahan. Kemudian banyaknya masalah di sekitar kita. Kita harus mengasah kepekaan kita. Kita harus mampu sebagai mahasiswa memberikan solusi. Tidak hanya solusi dari permasalahan yang ada di sekitar kita, tapi juga dari masyarakat atau bahkan dari teman-teman kita. Nah, kita harus anggap responsif memberi solusi. Oke, bisa di next. Ini ada. Oke, sudah. Nah, di era sekarang ini, gerakan-gerakan, tindakan strategis, taktis membutuhkan data yang kuat. Data dan fakta ini lebih berharga daripada hanya sekedar konsep. Karena dengan data dan fakta kita bisa memunculkan ide-ide baru, inovasi-inovasi baru untuk menjawab tantangan yang ada. Kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam hal ini mengarah ke fakultas kita di mana poin prestasi itu masih menjadi poin penting. Nah, di sini kita akan menjawab keresahan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Tridharma perguruan tinggi, yang mana teman-teman seringkali terlupa oleh satu poin, yaitu pengabdian masyarakat. Di mana kita tersibukkan dengan agenda-agenda kampus, mengejar untuk mengupgrade diri kita, penelitian, tapi kita kurang impact pada masyarakat. Di mana mahasiswa itu memiliki amanah dari masyarakat luas yang ada di bawah kita, karena tidak semua orang berhak seperti kita merasakan sebagai mahasiswa. Oke, next. Oke. Kemudian kami akan memperjuangkan untuk mahasiswa, teman-teman kita, untuk mengawal kebijakan kampus dan kebijakan fakultas kita, agar kita terus mengarah ke arah yang lebih baik dan juga hak dari mahasiswa itu terpenuhi. Kemudian pergerakan mahasiswa, ini ada tren. Pergerakan itu tidak dipandang negatif, tapi kita juga harus ketahui bahwa gerakan-gerakan mahasiswa ini perlu dirancang seelegan mungkin, sesistematis mungkin, agar tidak hanya dianggap angin lalu oleh isu-isu yang kita bahas. Dan selanjutnya, hidup dalam satu atap, karena kita di FEB tidak hanya mahasiswa atau BEM FEB saja, maka kita harus saling menjalin hubungan baik dengan teman-teman entitas akademik lainnya untuk mempersatukan titik-titik connecting in the dark untuk mencapai tujuan besar bersama. Maaf, di layar sini connecting ke Zoom. Oke. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Mengenai visi apa yang kami usung. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Raka mengenai keresahan-keresahan apa aja sih yang dialami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di sini. Dan dengan itu, dengan keresahan-keresahan yang ada, menimbulkan visi dan tujuan apa yang mau kita lakukan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hilang lagi. Maaf, ini tadi reconnecting. Baik, ini adalah visi kita, teman-teman. Bangun dan FEB UNS yang profesional, inovatif, dan responsif untuk FEB UNS yang berdaya. Yang mana kita tahu kita sebagai sebuah organisasi badan eksekutif mahasiswa yang mana tugasnya adalah sebagai advokasi, sebagai penyalur kebijakan kampus dengan mahasiswa dan sebagai eksekutif yang mempunyai tugas banyak ke masyarakat dan ke mahasiswa. Nah, yang kita tekankan adalah profesional. Kenapa? Kita sebagai sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap mahasiswa dan terhadap masyarakat, yang mana kita diberi sebuah jabatan mahasiswa yang mana diberi kesempatan, diberi privilege untuk mempunyai pengetahuan yang lebih
kita mempunyai privilege untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi, mana sekali masyarakat dan kepada seluruh mahasiswa. Nah, ini bukan kebijakan kita menjalankan organisasi ini, kita benar-benar profesional akan apa amanah yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa masyarakat, diberikan dan amanah dan mempunyai tanggung jawab tersebut. Kemudian inovatif yang kami bawa adalah inovasi yang jadi sampai penjabaran fisik. Kami itu sangat penting dan itu adalah fundamental bagi sebuah organisasi bergerak, di mana kita banyak ngomongin tentang kepercayaan, kita banyak ngomongin selama ini tidak bergerak berdasarkan data dan fakta, tapi ini hanya sebuah ideologis yang dibawa pasangan calon selatan. Dan kami ingin ideologi pertama adalah kami ingin benar-benar bergerak berdasarkan fakta sosial yang ada. Jadi kami ingin benar-benar mengajak masyarakat mahasiswa untuk ikut dalam perumusan kebijakan dan program kerja ke depan kami. Kemudian profesional. BMPBNS akan menjadi sebuah wadah untuk belajar profesional dalam menghadapi berbagai hal sikap dan tanggung jawab. Jadi profesional ini bukan hanya kepada eksternal, tapi juga terhadap internal. Karena di dalam BMPBNS itu akan terdapat penggawa atau staff-staff yang akan bekerja sama kami. Kami harap di sana mereka juga akan mendapat value yang lebih, mereka akan mendapat sebuah pengalaman baru dari ilmu baru, bukan hanya hal-hal yang tapi kami ingin hal-hal yang lebih bisa digunakan ke masyarakat seperti itu. Jadi kami bukan cuma hanya ingin membentuk BMPB itu sebuah badan yang punya proper dan sebagainya, tapi kami ingin membawa mereka itu punya visi yang lebih jauh, membawa dampak ke masyarakat. Oke, next. Kami ingin membuat inovasi kami di sini. Kami ingin membuat BMPBNS itu berdaya. Jadi kami ingin benar-benar menggerakkan potensi-potensi yang ada dengan data yang ada, dengan survei yang kami lakukan itu berdasarkan data. Jadi kami ingin membuat sebuah kebijakan yang mana itu bisa membawa teman-teman kita baik akademis ataupun non akademis untuk bisa lebih berkembang lagi, karena saya rasa sebelum-sebelumnya belum ada tempat buat mereka berkembang dengan pesat seperti itu. Jadi kami akan mengupayakan hal tersebut. Next. Oke, di situ sampai mana ya? Ininya, ini bukan tulisnya. Tapi suaranya masuk. Sampai penjabaran misi. Iya, penjabaran misi. Itu masih visi gambarnya.
Di sini masih udah siap. Ya, jadi teman-teman, misi-misi yang kita bawa tadi ada 6 poin, itu kita jelaskan di sini. Jadi yang pertama adalah kita ingin Jaringan BPWS itu sebagai organisasi yang bisa dan untuk menentukan arah ke depannya. Jadi kami tidak asal ambil langkah, tapi kami benar-benar menceritakan suara-suara dari mahasiswa. Kemudian kedua adalah pengembangan potensi mahasiswa yang belum terlihat. Jadi misalkan ada potensi seperti mungkin di kita sebagai sebuah fakultas ekonomi bisnis, tapi di mana tidak ada wadah untuk mengembangkan bisnis yang lebih dan di BEM pun belum ada tempat untuk mengembangkan bisnis itu lebih lagi buat mahasiswa mengembangkan bisnis seperti itu. Hanya sekedar menjual produk dan kewirausahaan, tapi tidak berbisnis secara bisnis literally. Kemudian membangun kesadaran sosial. Nah, ini yang kita tekankan teman-teman. Kita ingin membawa social responsibility dengan sustainable, pergerakan yang sustainable. Karena kita ingin membawa impact bukan terhadap cuma mahasiswa di fakultas ekonomi bisnis, tapi terhadap masyarakat sosial. Jadi apa yang kita bawa, kebijakan yang kita bawa, kita mengajak teman-teman fakultas ekonomi bisnis ini dengan berlandaskan ekonomi kerakyatan, kita ingin membawa kita sebagai mahasiswa bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap masyarakat sosial. Seperti itu. Oke, poin selanjutnya bisa dilihat. Selanjutnya adalah menjamin advokasi. Jadi, BEM FEB UNS akan kami bawa untuk menjamin advokasi mahasiswa baik dari awal kemudian informasi, kita kawal, kita tolak hingga masalah itu. Kemudian, misi yang selanjutnya adalah membangun pergerakan mahasiswa yang berlandaskan intelektual dan ekonomi kerakyatan. Di sini, ketika kita bergerak membuat suatu aksi, tapi kita juga mengetahui apa esensinya, ilmu-ilmu di dalamnya, poin-poin yang akan kita tuju. Kemudian kita berdasarkan ekonomi kerakyatan. Kita berpihak kepada masyarakat, kepada orang-orang yang haknya tertindas atau lain sebagainya. Kita akan memperjuangkan di sana. Kemudian yang terakhir mewujudkan harmonisasi dalam kolaborasi di seluruh aktivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kita akan mengajak merangkul untuk jalan bersama untuk mewujudkan FEB yang berdaya. Terima kasih. Kota Solo, kota nyaman dan santun. Cukup sekian dan matur nuwun. Terima kasih kepada kedua pasangan calon atas penyampaian visi misi dan gagasannya. Selanjutnya memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi mengkritisi mengenai visi misi. Kedua paslon saling mengkritisi visi misi paslon lainnya. Masing-masing paslon diberikan waktu maksimal 5 menit. Yang pertama kepada paslon nomor urut 1 dipersilakan menyampaikan tanggapan atau pertanyaan mengenai visi misi paslon 2. Waktu maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Oh iya, sebentar.
Kok nggak ada suaranya? Yang pertama, kepada paslon nomor urut 1 dipersilakan menyampaikan tanggapan atau pertanyaan mengenai visi misi paslon 2. Waktu maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya ingin bertanya tentang berkaitan misi dari pasangan calon nomor urut 2. Terkait misi di mana BMFB itu bergerak berdasarkan tiap gerakannya itu berdasarkan fakta dan data dan fakta. Jadi seperti itu misi yang pertama. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah yang pertama, BMFB itu masa periode jabatannya adalah 1 tahun, waktunya adalah 1 tahun. Bagaimana teman-teman paslon nomor 2 itu memaksimalkan waktu tersebut, waktu 1 tahun tersebut untuk mensinkronkan antara data dan juga data yang diambil dan juga dengan implementasinya gitu. Karena kalau setiap gerakan di BMFB kita memerlukan data, itu juga perlu metode seperti apa itu. Jika setiap gerakan yang kita ingin lakukan itu berdasarkan data dan fakta. Ya itu. Terima kasih. Jelas tidak? Paslon nomor urut 2 silakan menjawab. Waktu maksimal 7 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Aris. Untuk pertanyaan misi kami yang pertama yaitu gerak kami akan berdasarkan data dan fakta. Sebenarnya secara tersirat teman-teman juga mengusung misi. Dan saya tahu bahwa ini misi yang penting dan dibutuhkan juga. Karena ketika kita melakukan sebuah proker atau kita melayani teman-teman mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita butuh yang namanya alasan. Kenapa kita melaksanakan ini? Mana prioritas kita? Kita perlu data dan
kami akan menjawabnya. Di mana implementasi dari misi pertama kita ini, ketika kita sebelum memulai kabinet atau kita bahkan sebelum membentuk kabinet atau kita sebelum melaksanakan rapat tentang program kerja, kita akan melaksanakan survei besar-besaran. Di sana kita akan menampung keresahan-keresahan dari teman-teman mahasiswa ini seperti apa. Bahkan kami juga akan menampung data-data keresahan dari periode yang lalu, apa yang ada di keresahan dari teman-teman periode lalu, kemudian kita akan mengakumulasikannya, kemudian kita akan menyusun skala prioritasnya. Nah, bagaimana kita menyesuaikannya? Kita punya ISBAN, kita punya RND. Dari teman-teman himpunan itu juga punya RND, dari teman-teman UKM lain punya RND. Di mana kalau teman-teman yang sudah punya RND-nya jalan, kita tinggal minta, kita ambil, kita buat bersama, bukan buat BEM saja, seperti itu. Nah, kemudian buat teman-teman yang masih belum berjalan secara baik, maka kita akan bantu. Apakah kemudian kita harus memfasilitasi secara keseluruhan, kita secara fakultas ekonomi dan bisnis kita berikan. Nah, ini buat wadah survei teman-teman. Nah, akan digabung seperti itu. Kemudian, ya mungkin menambah dikit, jadi seperti benar dikatakan masyarakat tadi, kita akan berkolaborasi, kita akan membentuk forum R&D antar UKM, antar Ormawa di FEB UNS, begitu juga dengan R&D yang dimiliki oleh fakultas. Jadi kita akan bekerja sama, kita akan sharing data di sana, apa sih yang benar-benar dibutuhkan mahasiswa UNS, kita mikir bareng, kita diskusi bareng, kebijakan apa yang perlu kita lakukan bareng bersama fakultas dan BEM. Terima kasih. Terima kasih paslon 2 atas jawabannya. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan mengenai visi-misi paslon 1. Waktu maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan memberi tanggapan. Oke, mungkin saya ingin mengkritisi salah satu poin di misi paslon nomor 1 mengenai mewujudkan advokasi mahasiswa yang informatif dan solutif. Apakah itu belum dibawa sama BEM yang sebelum-sebelumnya? Maksudnya BEM pasti punya tujuan buat memberi informasi dan akan memberikan solusi kepada mahasiswa. Tapi kira-kira apa sih ya yang membedakan tujuan misi yang dibawa ini ke mahasiswa yang sekarang begitu? Mungkin Mas Raka mau menanyakan. Kemudian di sini di poin misi ketiga itu mewujudkan fakultas ekonomi bisnis yang unggul. Nah, unggul di sini bagian apa? Oke, paslon nomor urut 1 silakan menjawab. Waktu maksimal 7 menit dimulai dari sekarang. Saya menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Di pertanyaan nomor 1 itu kan tentang advokasi yang informatif dan solutif. Apakah lalu belum diwujudkan? Nah, seperti ini sebenarnya tahun lalu itu informatif, namun menurut saya dalam lapangannya informasinya hanya sebatas formalitas, hanya sebatas share-sharean di IGBWNS, terus informasi ini mencapai konsep sampai pada petinggi-petinggi UKM. Namun kita belum memastikan apakah suatu informasi tersebut benar-benar sampai kepada elemen-elemen mahasiswa seluruhnya gitu. Nah, dalam langkah ini maksud dari kami yaitu mengawal tiap-tiap informasi yang disampaikan, di mana informasi ini bukan hanya formalitas yang ada di IGBM FEB UNS, namun adanya
follow up kepada mahasiswa apakah suatu informasi ini benar-benar sampai kepada mereka, karena pada kenyataannya para mahasiswa masih kurang mengetahui bahwa informasi tersebut ternyata sudah ada di sosial media official BMFB-UNS. Gitu. Oke, ya saya akan menjawab pertanyaan masalah juga, tapi untuk menambah yang ada salah satu kasus juga untuk advokasi mahasiswaan adalah sampainya informasi misalkan dari mahasiswa atau Ormawa katakan di Ormawa ini salah satu kasusnya adalah dari rektor 3 Bapak Sindoro, wakil rektor 3 itu sudah ada namanya SK tentang perlombaan itu sudah dijanjikan setiap bulan itu ada dijanjikan. Namun pernah saya jumpai kaitan dengan lomba. Tapi dari Ormawa tadi belum tahu tata caranya untuk masih belum ada. Jadi masih belum semuanya informasi itu sampai kepada mahasiswa maupun di Ormawa masih belum. Dari keresahan tersebut, makanya kita tidak maksimalnya informatif tapi juga solutif itu untuk prestatif unggulnya di apa FEB UNS unggulnya di bidang apa. Kalau dilihat dari data di Simpan awal bahwa ini prestasi di FEB ini turunnya segini, turunnya terbilang kurang lah, ini terkurang. Namun iklim di FEB UNS adalah pada dasarnya keunggulan dari FEB itu adalah di bidang keorganisasian bagian di non akademik, kita bisa maksimalkan di situ, tapi juga tanpa melupakan di bagian yang akademik. Di bagian akademik ini di bagian akademik kita ingin mendorongnya ini melalui pemetaan data di mana kan kalau misalkan yang akademik ini butuh pembimbing itu, kita fasilitasi adanya pembimbing tersebut. Ini untuk mendorong yang keunggulan di bidang akademik. Maka FEB itu iklimnya lebih unggul di bidang akademik. Banyak di akademik futsal itu unggul, akademik itu non akademik itu unggul futsal. Event organizer itu juga termasuk keunggulan bagi FEB karena manajemen organisasi yang baik. Kita punya event besar, itu prestasi itu bagi kita itu. Bagaimana kita juga memaksimalkan prestasi-prestasi yang lain. Jadi unggul nggak cuma di akademik maupun akademik. Pada PR yang paling penting ada di sini adalah akademik, bagaimana kita mendorongnya ini. Untuk di yang non akademik, alhamdulillah udah kalau non akademik kita bilang non akademik. Kita perlu mendorongnya lagi dan ini. Terima kasih kepada kedua pasangan calon. Selanjutnya memasuki sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan secara acak yang sudah masuk via Instagram dan mempersilakan paslon yang bersangkutan untuk menjawab maksimal waktu 3 menit setiap pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama untuk kedua paslon 1, paslon 2 dari Dwi Sekar. Pertanyaan untuk kedua paslon, izin bertanya mengenai misi, terutama yang berkaitan dengan prestasi. Bagaimana cara kalian akan meningkatkan prestasi teman-teman FEB, baik di bidang akademik maupun non-akademik? Program kerja seperti apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan prestasi tersebut dan membantu memenuhi KPI FEB UNS? Sementara data yang ada menunjukkan FEB masih jauh dari fakultas lain di UNS. Silakan paslon 1 terlebih dahulu untuk menjawab. Waktu menjawab 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, terkait poin prestasi, gimana sih tingkatnya non akademik maupun akademik? Ya, akademik dan akademik. Ini terkait non akademik maupun akademik ya. Tadi kami telah membahaskan bahwa dari yang kami usung adalah kami memetakan data dari minat bakat teman-teman.
Kita mesti ada kenal dengan lomba karya ilmiah itu ada lomba yang non akademik seperti basket, futsal dan sebagainya, ada yang LKTI juga ada. Kita perlu petakan dulu. Kita petakan. Karena ketika kita mau menunjang prestasi ini, tidak semua yang di mahasiswa UNS itu, mahasiswa FEB UNS itu, ketika kita memberikan program, misalkan program itu wajib diikuti untuk menunjang prestasi, wajib. Tapi pada dasarnya juga ada yang ada punya kesibukan lain, ada yang minat bakatnya, ada yang kesibukannya itu di hal yang lain. Maka dari sini kita petakan datanya, data dari siapa yang berminat ikuti lomba ini. Kita harus tahu yang mau maupun yang tidak mau. Yang mau siapa itu kita perlu tahu, karena terkadang kita punya pemetaan datanya, tapi kita mau ajak ikut itu tidak berkendak, itu ada. Nah maka dari itu kita perlu petakan nih, kita petakan. Bagi yang punya niat ikhtiar, maka kita mengusahakan hal ini, karena ya FEB UNS itu kan punya tiap mahasiswanya punya kesibukannya masing-masing gitu. Masing-masing kita tidak bisa memaksakan semuanya harus mengikuti hal yang seperti ini. Makanya kita petakan data, terus kita tahu siapa yang berminat bakatnya, kita tahu seperti apa, terus kita setelah tahu siapa yang berminat bidang ini, maka kita fasilitasi. Misalkan membutuhkan dosen pembimbing, maka kita carikan dosen pembimbing tersebut. Seperti itulah ini ya. Tapi juga kita tidak melewati apa yang bisa dilakukan oleh UKM yang bersangkutan dengan hal ini. Kita ada himpunan juga pasti melaksanakan yang intinya perlu menunjang prestasi. Itu kita kerjasama, kita bermain kolaborasi di sini. Tidak semuanya itu BPFB memberikan kebijakan langsung seperti ini. Kita perlu omongan. Kita perlu komunikasikan dengan baik satu sama lain. Maka itulah kolaborasi yang baik. Kita bicarakan dengan baik-baik itu bersama. Enaknya gimana ya? Saya menambahkan di sini kita untuk meningkatkan suatu prestasi di FEB UNS, maka kita tidak lepas dari kolaborasi yang ada dengan elemen-elemen yang ada di FEB UNS. Maka dengan ini kita juga dapat menekankan untuk berkolaborasi dengan UKM-UKM yang berkaitan dengan suatu prestasi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya silakan paslon 2 untuk menjawab. Waktu menjawab maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih pertanyaannya, Bu Sekar. Apa kabar Bu Sekar? Oke, Bu Sekar ini sangat berprestasi. Beliau ini sangat andal dalam bermain catur. Nah, mungkin keresahan beliau itu event-event catur sekarang ini di masa pandemi ini tidak bisa terselenggara secara offline. Saya juga merasakannya, berdasarkan pengalaman. Saya hampir berangkat ke UI, tapi karena kondisi pandemi jadi tidak jadi. Nah, selain itu, teman-teman ketika keresahan yang sebenarnya di kondisi normal itu ada, itu ketika teman-teman itu takut untuk mencoba. Karena apa? Karena dipandang aku nggak punya apa-apa. Sebenarnya kita memunculkan keberanian itu sendiri, walaupun itu kuncinya di teman-teman sendiri untuk berani mencoba. Nah, untuk kondisi normal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri belakangan ini sudah ada ketika ada lomba yang diadain oleh teman-teman FEB pun juga harus mensertakan wakilnya di sana dan didanai oleh fakultas itu dari dekan 3. Nah, kemudian untuk menjawab keresahan-keresahan seperti Bu Sekar ketika mereka yang non akademik itu terkendala ketika kayak bola itu di tahun ini hampir nggak ada turnamen, basket, kemudian event-event lain yang menggunakan fisik itu tidak ada, maka kita harus memunculkan hal-hal baru. Misal kita gali potensi lagi karena fisik kami tadi memaksimalkan potensi mahasiswa yang ada. Ketika ini yang mulai tren itu podcast, kita ada kejuaraan podcast atau videografi. Nah, kemungkinan teman-teman yang juga berminat di sana kita kembangkan. Nah, yang belakangan ini berkembang itu mengenai pencak silat. Pencak silat ini akan dilombakan secara seni. Itu mungkin itu untuk non akademik dan untuk yang akademik dijelaskan oleh Raja. Oke, terima kasih. Mungkin saya ingin sedikit menambahkan mengenai prestasi-prestasi di akademik untuk FEB UNS. Dan saya juga pengalaman sendiri, saya beberapa waktu mendaftar untuk ikut beberapa lomba dan
lomba tersebut dibatalkan karena ada COVID dan lomba itu harus ketemu fisik. Dan terus masalah-masalah yang saya temui di sana adalah kurangnya dinamika FEB itu untuk ikut lomba, untuk berprestasi teman-teman yang ingin diajak untuk ikut lomba bareng gitu, karena kadang kan sebuah lomba itu kan sudah di sebuah tim gitu. Nah, jadi beberapa solusi yang ingin kami tawarkan adalah kita ingin membuat sebuah forum atau komunitas belajar bareng. Kita ingin membuat sebuah komunitas yang mana itu berisi IMAPRES dan kita bekerja sama dengan IMAPRES dan kita ingin push potensi-potensi akademik yang dimiliki oleh mahasiswa UNS. Jadi kita memberi menjembatani mahasiswa yang ingin ikut lomba dan kita mengawal mereka sampai ke pihak fakultas dan sampai lomba gitu. Pertanyaan kedua untuk kedua paslon dari letshare.feb.UNS. Pertanyaan untuk paslon 1 dan paslon 2, bagaimana kalian mengaktualisasikan secara konkret narasi harmonisasi baik ke mahasiswa maupun sivitas akademik di fakultas? Kemudian, menurut kalian hambatan apa saja yang akhirnya membuat harmonisasi tidak terjadi? Dan bagaimana kalian akan mengatasi hal tersebut? Silakan paslon 2 terlebih dahulu untuk menjawab. Waktu menjawab maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari siapa? Letshare.feb.UNS. Letshare. Oh iya. Terima kasih Rohim dan teman-teman di sini atas pertanyaannya. Untuk mewujudkan harmonisasi di sini emang tidak semudah membalikan tangan karena kita juga manusia yang mana kita sebenarnya kuncinya ada kesadaran dari teman-teman untuk gerak bareng. Nah, di sini untuk menjalin hubungan dengan fakultas itu kita perbanyak kenalan dengan para ibu dosen, bapak dosen. Sebenarnya dosen-dosen itu terbuka dengan kita, mereka ingin membantu kita, mereka memberi ruang untuk kita berdiskusi. Sebenarnya sesimpel untuk kita mengajak dosen-dosen ini berdiskusi tentang kedekatan dengan mahasiswa. Bahkan di masa pandemi ini, ketika kita mengadakan forum-forum itu akan lebih mudah karena modalnya hanya Zoom. Zoom sudah diberi dari fakultas per UKM Ormawa, kita bisa berdiskusi di situ. Seenggaknya kalau belum benar-benar kenal dekat, kita ada komunikasi, jalan komunikasi dengan baik. Nah, untuk teman-teman di UKM Ormawa, karena mungkin juga kendala tatap muka itu akan mengakibatkan kita sulit untuk lebih akrab. Nah, maka dari itu kita akan memaksimalkan jejaring teman-teman yang sudah ada. Jadi kita manfaatkan seperti dari teman-teman BEM, siapa yang kenal UKM ini? Mari kita jalin hubungan dekat dengan memanfaatkan jejaring personal dulu. Kita keratkan, kita tambah jaringan dari teman kita melebar, bahkan kita sadar kita adalah keluarga besar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, sedikit menambahkan, ya jadi teman-teman bahwasanya sebenarnya kita pengen BMPB itu sebagai sebuah keluarga yang harmonis. Kita nggak pengen ada kesenjangan di sana, kita pengen semua itu bertengah. Nah, dengan kesadaran itu, kesadaran masing-masing, diharapkannya kita bisa diskusi bareng, kita bisa ngobrol bareng, kita ngobrol santai dengan kekeluargaan, ngobrol dengan hangat, membahas tentang apa sih yang dibutuhin NFB kayak gitu. Nah, jadi mungkin program konkret yang kita lakukan adalah kita akan membentuk forum sakti antar semua UKM dan Ormawa yang kita diskusikan bareng. Kita kesepakati bersama akan berapa kali kita melakukan pertemuan dan di mana di situ kita melakukan kebijakan dan kita mengeluarkan sebuah program bareng-bareng. Mungkin kita juga bisa main bareng. Jadi di situ ada intinya kita ingin mengeratkan keluarganya di situ. Jadi mungkin bisa futsal bareng, mungkin bisa main bareng, gitu, nonton bareng. Gitu. Terima kasih. Silakan untuk paslon 1 untuk menjawab. Waktu menjawab maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Oke. Harmonisasi di FEB-UNS bagaimana terciptanya seperti apa ini? Nah, dimulai dari BEM FEB-UNS ya terkait harmonisasi. Ini diperlukan itu secara kultural, itu lebih mengena kalau kultural karena dalam kondisi yang seperti ini yang
tidak normal ini, pandemi seperti ini, tentunya kalau kita melakukan kunjungan kultural secara fisik itu sulit. Maka dari itu ada hal lain yang bisa dilakukan kalau misalkan nantinya kita di pandemi. Kunjungan ini bisa berubah kita berdiskusi juga sama seperti yang berdiskusi, tapi akan lebih mengenal kultural ini adalah individu, jadi personal by personal itu. Personal by personal itu tingkat 1, personal by personal dari jaringan itu. Dari FEB UNS ke yang lainnya, itu. Jadi kita tahu informasi yang masuk itu lawan bicara itu tidak menyampaikan semua informasi dengan tepat, ya benar, karena masih kayak tertutup gitu. Maka kita perlu mengambil hati dari teman-teman nih, itu by personal, bagaimana komunikasi kita terjalin. Setelah itu dengan ke tingkat 2 adalah kelompok. Kita misalkan kunjungan seperti itu, misalkan kalau itu dalam keadaan online, kita ya bisa pakai online dengan Zoom yang telah ada dari fakultas. Tapi kalau sudah alhamdulillah itu sudah fisik, itu akan lebih enak, lebih mengenal dari teman-teman di Ormawa. Kontribusi dari BNPB-UNS lebih dapat lah ini informasi yang kurang perlu diperbaiki, masalah BNPB itu seperti apa, itu lebih kenal. Jadi baik personal, baik kelompok secara kultural. Karena kalau terbungkus dalam keadaan yang kaku seperti itu, kita kurang lah. Bahkan mengapa kami membawa harmonisasi di sini, karena adanya suatu keharmonisasian itu akan menciptakan adanya rasa untuk bergerak bersama, berproses bersama-sama dengan tidak adanya suatu kepaksaan. Maka ini kami membawa nilai harmonisasi, tujuannya agar FEB ini merupakan suatu keluarga yang bersama-sama menuju tujuan yang sama. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua paslon atas jawabannya. Kemudian memasuki sesi yang terakhir, yakni closing statement dari masing-masing paslon. Diberi waktu maksimal 5 menit ya paslon. Dimulai dari paslon 1, 5 menit dimulai dari... Oke. Closing statement dari saya. Kita semuanya di sini, baik yang dari Bima maupun dari Ormawa yang lain, dari Badan membawakan sesuatu hal yang baik untuk FEB nantinya. Membawakan suatu hal yang kedepannya itu bersama-sama menggapai cita-cita. Sama-sama mulianya. Maka dari itu nantinya kita kedepannya setelah kondisi ini, kita harapannya tetap saling bersatu, satu sama lain bekerja sama. Kita pahami keresahan dari orang yang satu dengan lain, civitas yang satu dengan civitas yang lain. Kita memahami kondisi yang ada gitu. Maka ayo kita itu di fakultas tercinta kita itu berkontribusi, apa yang bisa kita lakukan untuk fakultas kita ini. Minimal ya kontribusi kecil tidak apa ya. Yang penting kita berkontribusi. Sebelum kita lulus, setidaknya ada peninggalan lah untuk fakultas tercinta kita ini. Fakultas di mana kita itu terdidik menjadi ekonom-ekonom muda. Fakultas di mana kita itu dari yang kapasitasnya itu di bawah mulai naik dari tingkat ke tingkat. Yuk kita bareng-bareng kita satukan FEB untuk membangun FEB yang lebih baik. Itu mungkin dari saya. Kami pasangan calon nomor 1 FEB bersatu, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari closing statement dari paslon 1. Kemudian paslon 2 silakan untuk memberi closing statementnya 5 menit dimulai dari sekarang. Perlu diketahui teman-teman, sampai saat ini itu bukan perjalanan yang mudah. Karena apa? Tiada sesuatu pun yang membuat kami seperti ini kecuali rasa cinta kami yang telah mengharu biru hati kami, menguasai perasaan kami, memeras habis air mata kami, dan mencap ingin tidur dari pelupuk mata kami, karena kami ingin
agar fakultas ini mengetahui kami membawa visi yang bersih, visi yang suci, bersih dari ambisi pribadi dan bersih dari kepentingan dunia. Maka dari itu, teman-teman, kita melihat sendiri bahwa ingin membawa perubahan yang baik terhadap FEB UNS. Tapi kembali kepada teman-teman, kita punya gagasan masing-masing dan kita punya visi-misi masing-masing yang mana teman-teman bisa menilai sendiri. Dan kami ada kedua pihak ingin membawa hal yang lebih baik kepada FEB UNS. Jangan lupa, mari kita keluarkan FEB jadi luar biasa. Garbu Tomai. Sekian, terima kasih, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua pasangan calon. Semoga dengan adanya acara ini kita dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan hati nurani kita. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada MC. Teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mewakili para panitia mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir dalam acara kampanye dialogis dan debat 1 pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga dengan acara ini kita dapat menentukan pilihan untuk FEB yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.